Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini masih dari kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @lely_rosida. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Disembunyikan Wewe Gombel. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi saja linknya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Ditinjau dari judulnya, seperti yang kita ketahui, cerita seperti ini sangatlah umum dan seringkali kita mendengarnya. Namun seseorang sudah sudi untuk berbagi kisahnya dengan saya untuk diceritakan ulang dalam bentuk cerpen. Sebut saja namanya Bang Mamat, nama samaran. Ini adalah kisahnya waktu masih kecil. Sebagai bentuk penghormatan saya kepada beliau, inilah secuil kisah masa lalu dari seorang Bang Mamat. Ingat, sesuatu yang tidak kasat mata selalu ada di sekeliling kita. Waspadalah. Semburat jingga mulai tampak menghiasi langit, tanda akan beralihnya waktu. Biasanya memasuki pergantian hari seperti ini, anak-anak sudah diperingatkan para orang tua agar pulang dan segera masuk rumah. Tidak lupa untuk menutup pintu dan jendela, sebab menurut kepercayaan leluhur, dunia gaib akan memulai aktivitasnya. Seperti halnya dunia manusia pada pagi hari. Mamat, bocah lelaki berusia 9 tahun, bergegas pulang dari lapangan bersama kawannya Irul. Ketika mendapati alunan siiran dari musola kampung yang mulai menggema bertalu-talu. Namun, ia terlihat mengernyit memegang perutnya sembari berjalan dengan langkah yang tertahan. "Kamu kenapa, Mat?" tanya Irul yang penasaran melihat kawannya tertinggal beberapa langkah di belakangnya. "Gak tahu ini, Rul. Tiba-tiba mulus banget. Kamu duluan aja. Aku mau ke sungai." Tuturnya menjelaskan sembari merangkul perutnya yang mungkin bertambah melilit. Irul mengangguk, membiarkan sahabatnya berbelok arah menuju sungai di ujung barat kampung. Maklum, waktu itu desa mereka masih terpencil dan belum banyak rumah yang memiliki WC. Keluarga Mamat adalah salah satu dari sekian banyak rumah yang belum memiliki tempat buang hajat tersebut. Hal ini sudah biasa dan tidak aneh. Bahkan bisa dihitung dengan jari rumah yang sudah mempunyai kakus. Hanya beberapa orang kaya dan terpandang saja. Sebab saat itu cara hidup mereka masih tradisional dan kolot. Langit sedikit menghitam ketika Mamat memandang ke atas. Ada siratan raut cemas di wajahnya. Mungkin takut dimarahi sang emak yang cerewetnya minta ampun. Akan tetapi perutnya sudah tidak bisa diajak kompromi. Ia mempercepat langkah agar bisa segera sampai di tujuan. Pohon bambu berjajar di pinggir jalan, menandakan ia akan segera sampai. Gesekan suara bambu yang berdecit membuat Mamat mengusap tengkuknya. Angin pun berhembus kencang, menggerakkan deretan bambu itu seolah melambai akan menggapai Mamat. Ia terlihat bergidik, berlari kecil menjauhi pepohonan rindang tersebut. Mamat membuang nafas lega saat sampai di pinggir sungai. Tanpa menunggu, ia memasuki bilik kakus yang terbuat dari potongan bambu yang ditancapkan di dasar sungai. Di sekelilingnya ditutup dengan esbes yang tingginya hanya semeter. Ia segera berjongkok dan mengeluarkan isi perut yang sudah mendesak tidak tertahan. Suasana gelap mulai menyelimuti. Lamat-lamat terdengar suara azan maghrib bersautan dari beberapa surau. Mamat mengedarkan pandang ke sekitar. Rona wajahnya mulai menunjukkan ketakutan. Hanya sinar rembulan yang menjadi penerangannya saat itu. Jika saja diantar sama emaknya, ia tak akan merasa gelisah seperti ini. Biasanya saat malam hari, sang emak akan mengantarnya dan menyorotkan lampu senter ke seluruh penjuru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maklum, desanya masih asri, terkadang banyak binatang liar berkeliaran di pinggir-pinggir sungai.
Masih banyak ular, biawak, bahkan buaya yang sering muncul mengagetkan warga. Seember air sudah tersedia di depannya untuk cebok. Setelah tuntas, ia mengambil gayung dan melakukan istinja. Keadaan semakin mencekam saat suara burung malam dan jangkrik mulai bersautan. Ia berdiri bersiap akan pulang. Namun, ia tercekat ketika melihat sebuah cahaya kuning berpendar dari balik semak mulai mendekat. Mulutnya menganga, tubuhnya bergetar tidak karuan. Perlahan cahaya itu mulai tampak wujudnya. Sebuah lampu templok yang dipegang seorang wanita parubaya. Mamat menghembuskan nafas tatkala netranya menemukan sang Bude tersenyum menatapnya. "Bude, cari aku ya?" tanyanya girang. Budenya hanya mengangguk lalu melambaikan tangan isyarat mengajak. Mamat mendekat, dirangkulnya bahu si ponakan dan mengajaknya berjalan. "Mau ikut Bude?" tanya wanita berkebaya coklat itu tanpa memandang Mamat. Pandangannya lurus ke depan, sembari mengangkat lampu penerang di depannya. "Kemana? Kalau dimarahi emak gimana?" Polos ia bertanya dengan mengangkat kepala, memandang wajah kakak kandung emaknya itu. "Pasar," jelas dan singkat ia menjawab. Mamat hanya menganggukkan kepala tanda setuju, seolah berpikir, tidak apalah jika budenya yang mengajak. Sang emak tidak mungkin mempermasalahkannya. Keduanya berjalan melewati tepi sungai sambil bergandengan tangan. Nampak kebingungan di wajah Mamat tatkala memasuki sebuah pasar malam. Tempat itu begitu ramai, lalu lalang warga memenuhi jalanan. Berbagai makanan dan kebutuhan hidup memenuhi lapak-lapak penjual. Ditambah suara alunan gamelan mendayu-dayu menambah riuh suasana. Tangannya masih setia mengamit lengan sang Bude. Ada sedikit siratan ketakutan dalam wajahnya ketika mendapati orang-orang dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Hampir semua orang terlihat seperti itu. Bahkan tidak terdengar candaan ibu-ibu yang biasanya saling tawar soal harga dengan penjual seperti yang dijumpai Mamat tiap paginya. "Bude, kok emak gak pernah ngajak Mamat ke sini ya? Ini pasar baru," tanya bocah berkaus hijau itu sembari menarik lengan budenya. Sang Bude mengangguk, lantas mengajak Mamat mengantri di lapak penjual jajanan. Aroma harum, gurih, dan legit memenuhi rongga hidungnya. Terlihat dari caranya mengendus dan mengusap perut seakan tidak sabar. Ia mulai sempringah. Pantas saja, sejak siang tadi ia belum kemasukan apapun untuk mengganjal perutnya. Ia seperti kalap saat sang Bude mempersilahkan memilih apa saja yang ia mau. Mulai dari es dawet, bihun goreng, juga beberapa kue basah yang masih mengepul menggiurkan. Belum lagi tambahan beberapa buah-buah mewah yang hampir tidak pernah ada di meja makan di rumahnya. Seperti anggur, apel, juga kelengkeng kesukaannya. Kantong kreseknya penuh berjubel. Mamat sangat girang sebab selama ini ia tidak pernah membeli makanan sebanyak itu. Status yatim yang disandangnya sejak berumur 3 tahun membuat emaknya selalu membatasi segala apa yang diinginkannya karena pekerjaan emaknya yang tidak menentu. Mamat diajak duduk di sebuah pelataran pendopo yang menampilkan pagelaran wayang orang. Mereka memilih duduk paling belakang, di atas tikar bambu yang sudah digelar memanjang. Plastik jajan ditaruh budenya di depan Mamat. Tanpa menunggu arahan sang Bude, bocah itu sudah membuka dan melahap beberapa jajan yang sudah dibelinya. Lengkingan suara toko wayang wanita begitu merdu mengalun-alun mendendangkan lagu Jawa. Mamat bukannya menikmati penampilan drama musikal di depannya, tetapi lebih senang melahap makanan yang jarang sekali ditemuinya di rumah. Tidak hentinya ia mengunyah, diselingi seruputan es dawet dalam bungkusan plastik dengan sedotan. Terdengar riuhan gelak penonton, membuat Mamat ikut terbahak. Entah dia tahu apa yang mereka tertawakan atau tidak. Ia hanya terlihat berusaha ikut menikmati pertunjukan untuk menyenangkan budenya yang sudah mengajak. Sementara itu,
Di rumah sederhana di pinggir sawah, Bu Rima, emak dari Mamat, mondar-mandir gelisah di depan pelataran rumahnya. Tapi belum juga terlihat batang hidung anak bungsunya itu. Berkali-kali ia melirik jam dinding di tembok ruang tamu, sembari matanya awas memandang jalanan depan rumah. Udin, kakak Mamat, datang dari musola dengan wajah mengernyit, melihat emaknya yang sedang cemas. "Emak kenapa? Kok kayak bingung gitu?" tanya putra sulung Bu Rima, remaja 19 tahun. "Kamu gak lihat adikmu tadi dilanggar? Sudah jam segini kok belum pulang?" Ia masih celingukan menatap jalanan. Udin bergeming sebentar sembari mengernyitkan dahi, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Tadi banyak sih mak, anak-anak yang ikut jemaah seperti biasa. Tapi ya masa aku neliti apa ada Mamat apa enggak?" jawab Udin sambil menggaruk tengkuknya. "Kalau gitu coba kamu tanya sama Irul dan teman-teman lainnya. Wong surup-surup kok ya ndak pulang, nanti kalau dibawa gombel gimana?" Emaknya semakin cemas berkacak pinggang. Ia mendengus berkali-kali. "Iya mak, tenang aja. Mungkin Mamat langsung berangkat ngaji ke rumah Abah Abdul. Udin pasti cari sampai ketemu. Emak masuk rumah dulu, tenangkan pikiran." Bujuk Udin memapak emaknya masuk, lalu mendudukannya di kursi kayu panjang di ruang tamu. Rumah Irul adalah tujuan pertamanya. Namun, kata ibunya, Irul sudah pergi mengaji. Segera ia berjalan menuju beberapa rumah kawan lainnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Hasan, salah satu teman Mamat. Ia berkata bahwa tadi ia melihat Mamat pulang bersama Irul. Mendapat informasi itu, Udin secepatnya melaju ke rumah Abah Abdul memastikan. Tiba di pelataran luas rumah Abah Abdul, hal pertama yang ia cari adalah sendal milik adiknya. Akan tetapi ia tidak menemukannya, meski sudah menggeser beberapa tumpukan sendal yang ada. Dari dalam rumah, seorang anak yang melihat gelagat Udin melaporkannya pada sang ustadz. Dalam sekejap saja, Abah Abdul sudah berdiri di depan Udin yang masih sibuk memporak-porandakan sendal. Maklum, dulu masih sering ditemukan maling sendal. Abah Abdul berdehem. Abah Abdul berdehem keras, membuat Udin berjingkat kaget. Abah, maaf, saya lagi cari Mamat. Tapi kok nggak nemu sendalnya?" Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sebab tidak enak. "Hari ini Mamat gak ngaji, emang di rumah gak ada?" jawab Abah Abdul yang makin membuat keduanya kebingungan. Mendengar kisah dari Udin, dari dalam ruangan Irul keluar dan berjalan mendekat, lantas menceritakan apa yang ia tahu. "Mas Udin, tadi pas pulang saat surup, Mamat pamit ke sungai, perutnya mules katanya," ungkap Irul yang semakin membuat Udin kaget. "Astagfirullah, kok sampai jam segini belum pulang? Jangan-jangan..." Udin tidak dapat melanjutkan kalimatnya, ia gelisah. Seakan takut jika yang dikatakan emaknya tadi benar adanya. "Jangan panik dulu, kamu cari dia di sungai. Nanti kalau nggak juga ketemu, kita cari sama-sama," usul Abah Abdul menenangkan Udin. Ia mengangguk, lalu bergegas pulang untuk mengambil senter. Emaknya yang berada di teras seketika berdiri ketika menemukan si sulung pulang tanpa membawa adiknya. "Kamu kok pulang sendiri? Mamat mana?" Udin malah gelagapan menanggapi pertanyaan sang emak. Terbata ia berkata, Mak, itu..." Kebingungan ia menjawabnya, takut emaknya kepikiran. "Kamu itu kalau jawab yang benar, maksudnya piye?" Udin menghembuskan nafas berat. "Mamat dari tadi sore ke sungai, kata Irul." Seketika emaknya lemas, terduduk di kursi rotan depan rumah. Udin segera bersimpuh di bawahnya, mengelus tangan Bu Rima. "Kita cari sama-sama ya mak, semoga nggak terjadi apa-apa sama Mamat." "Ya Allah Mamat, benar firasatku sejak tadi. Sungai itu wingit tempatnya memedi, hewan-hewan buas juga.
Kalau kecebur juga fatal, bisa hanyut. Astagfirullah. Jangan pikir macem-macem, Mak. Mari kita cari dulu. Abah Abdul juga mau bantu kalau Mamat belum juga ditemukan. Udin, ambil senter dulu ya. Bergegas ia mengambil senter ke dalam, kemudian berjalan tergesa beriringan dengan Bu Rima menyusuri sungai. Teriakan panggilan nama Mamat menggema memenuhi pinggiran sungai, membuat beberapa warga yang rumahnya dekat dengan sungai mulai menghambur mencari sumber suara. Hampir semua orang yang ditanyai Udin dan emaknya tidak tahu keberadaan Mamat. Bu Rima mulai terisak, tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua orang mulai membantu pencarian Mamat. Atas perintah Udin, seorang warga pergi menjemput Abah Abdul untuk membantu. Hanya beberapa menit saja, Abah Abdul sudah berada di lokasi. Dengan sigap, ia mulai membagi warga menjadi beberapa kelompok. Menyusuri semak-semak dan deretan bambu yang berjejer di pinggir sungai, ada juga yang disuruh menyorot aliran sungai. Sebab kemungkinan hanyut bisa saja terjadi. Sedang emaknya ditemani ibu-ibu menunggu sembari sesegukan duduk di belakang rumah warga. Waktu sudah semakin larut, tetapi tanda keberadaan Mamat belum juga menemui titik terang. Beberapa warga mulai lelah, berhenti mencari dan duduk mengibas-ngibaskan kaosnya. Bu Rima berulang kali berucap maaf pada para pencari. Semua orang hanya bisa berkata sabar padanya, sebab sudah berusaha tetapi belum ada hasil. Abah Abdul mulai berpikir kembali. Ia menengahi para pencari lalu memberi sebuah gagasan. Maaf Bu Rima, saya harus mengatakan ini. Sepertinya hilangnya Mamat ini ada hubungannya sama makhluk tidak kasat mata. Saya minta semua orang mengambil apa saja peralatan dapur dan membunyikannya sembari memanggil-manggil nama Mamat. Saya akan mencarinya melalui mata batin. Terus bunyikan sampai Mamat benar-benar ketemu. Udin, kamu atur pencarian ini. Jangan sampai ada yang terlewat. Sebab jika Mamat sudah terlalu nyaman di sana, akan sulit membawanya kembali pulang. Gagasnya saat itu juga. Udin dan warga lainnya bergegas melakukan perintah Abah Abdul. Sang emak hanya bisa berdoa sembari terisak dalam pelukan kakak kandungnya, Bude dari Mamat. Abah Abdul mulai duduk di kursi bersandar pada tembok belakang rumah warga. Ia memejam. Semua mulai melakukan aktivitasnya. Bunyi pukulan tampah, wajan, dan panci tanpa irama memekakan telinga. Mereka berjalan menyebar sambil memanggil nama Mamat bersaut-sautan. Sementara itu, di dunia yang berbeda, Mamat beserta orang yang mirip budenya masih asik duduk menikmati pertunjukan. Perut Mamat terlihat membuncit, sepertinya ia kekenyangan, tetapi merasa sayang jika tidak dihabiskan. Buahnya dimakan juga, biar tambah sehat. Habis ini kita pulang ke rumah Bude, sudah malam. Bujuk sang Bude menyodorkan buah. Mamat melahap semua buah-buahan itu tanpa jeda. Senyumnya semakin merekah. Namun lambat-lambat ia mendengar suara tabuhan benda serampangan membuatnya mengernyit. Anehnya, beberapa orang di sampingnya mulai berjoget, seakan menikmati alunan suara tanpa irama tersebut. Mak, ayo pulang nak, emakmu menunggu. Ia terdiam, sepertinya ia mengenal suara itu. Ikuti suaraku. Suara itu semakin jelas. Itu suara ustadz ngajinya Abah Abdul. Ia berjingkat kaget saat netranya melihat makanan di hadapannya berubah menjijikan. Es dawet yang ia pegang berubah menjadi cairan merah kental kehidaman. Bihun yang tinggal sedikit berubah menjadi cacing panjang yang menggeliat. Begitu pula dengan buah-buahan yang terlihat segar tadi, busuk dan penuh belatung. Ia menggembungkan pipi, mual. Seketika memuntahkan isi perutnya. Bibirnya gemeteran melihat muntahannya berupa onggokan daging busuk dan anyir. Ia semakin ketakutan. Tatkala rambut budenya perlahan tergerai panjang, payudaranya menggelantung sampai ke bawah. Tangan dan kakinya memanjang keriput dengan kuku-kuku runcing.
Nafasnya tersegal, perlahan ia mundur. Keringatnya mengucur deras. Beruntung bebunyian itu masih membuatnya berjoget, tidak memperdulikan Mamat. Orang-orang di sekitarnya berubah pula menjadi sosok-sosok mengerikan. Ia menangis, tetapi dengan istakan yang tertahan. Seakan takut mengusik berbagai makhluk yang mengelilinginya. Cepat pergi nak, tinggalkan mereka. Bisikan itu menyadarkannya kembali. Ia menangis, tetapi dengan istakan yang tertahan. Ia mulai mengendap-endap pergi, lantas berlari kencang. Saat sudah merasa aman, ia membalikkan badan. Betapa terkejutnya Mamat ketika melihat pasar tadi berubah menjadi tumpukan semak dan pepohonan rimbun. Begitu gelap dan mencekam. Secepatnya ia berlari tidak tentu arah, terjatuh berkali-kali. Tangan dan kakinya tergores semak belukar sebab gelapnya keadaan. Ia terus menangis memanggil emaknya. Mamat, tenangkan dirimu, ikuti suaraku, kamu akan menemukanku. Bisikan Abah Abdul menenangkannya. Ia mulai menarik nafas, kemudian mendengarkan dengan seksama suara panggilan itu. Abah Abdul tidak hentinya mengarahkannya pulang. Ia tidak ingin sambungan suaranya terputus, sebab jika panggilannya tidak digubris, Mamat akan kehilangan kesempatan untuk kembali. Perlahan Mamat mulai merasakan bunyian tabuhan semakin terasa mendekat. Suara orang-orang yang memanggil namanya juga terngiang di telinganya. Ada secerca cahaya menyilaukan di depan. Masuk Mat, itu jalanmu pulang. Ia mendengarnya sembari terharu, lantas berlari menuju cahaya itu dan menembusnya. Krasak, krasak. Udin menoleh menuju suara semak yang bergemersak, kemudian membelahnya. Seketika, ia berucap syukur menemukan adiknya meringkuk dalam semak. Ia memeluknya sambil berteriak kepada semua orang. Mamat sudah ketemu. Semua orang berhenti membunyikan alat, mengurubungi Udin dan Mamat. Keadaan Mamat begitu miris. Tubuhnya penuh luka, dan dari mulut sampai kausnya penuh noda darah mengering dan amis. Udin menggendongnya menuju Burimah. Emaknya berteriak girang dan menangis haru, memeluk dan menghujani kepalanya dengan ciuman. Semua orang ikut larut dalam keharuan. Budenya mendekat dan mengusap punggungnya. Namun, Mamat berteriak kencang saat melihatnya. Ia pun mulai menceritakan semua yang dialaminya semalam itu. Semua orang terlihat ngeri mendengarnya. Abah Abdul kemudian berpesan agar jangan pernah membiarkan anak-anak bermain saat menjelang malam. Sebab Wewe Gombel memang menyukai anak-anak. Dan sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.